Baik. Tapi mungkin pertanyaannya, ada kelompok yang mengharamkan foto, cuma nonton YouTube. Mengharamkan foto pakai kamera, nonton video. Dia mengharamkan foto. Baru tadi pagi kita bahas, apa malam tadi, dalam 1 detik video itu ada puluhan gambar yang bergerak, diganti-ganti, baru kelihatan dia bergerak. Maka yang mengharamkan foto, dia sedang mengharamkan sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia telah bertentangan dengan satu ayat, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpegang teguh dengan sesuatu yang kamu nggak ngerti. Jangan berfatwa untuk sesuatu yang kamu tidak paham. Nggak, itu kan gambar. Lo gambar beda sama foto. Oh, di hadisnya larangan buat gambar. Tunggu dulu. Di dalam hadis ada penjelasan tentang gambar. Gambar bahasa Arabnya surah. Ternyata surah, ada satu hadis di riwayat Nasai, suratun timsal. Surah timsal itu artinya patung yang disembah. Maka ulama kita yang mengerti dan bijak membolehkan untuk sarana pendidikan anak-anak buat gambar. Yang lucu itu ada fatwa, walaupun fatwa ulama terdahulu bagi saya lucu dan dipakai sekarang. Kalau gambar tumbuhan boleh, binatang nggak boleh. Kenapa? Tumbuhan nggak ada ruhnya. Lah emang tumbuhan nggak ada ruhnya? Tahu dari mana antum? Nah, sembarangan ngomong. Di tumbuhan itu ada ruh, namanya ar-ruh an-nabati. Di hewan ada ruh, namanya ar-ruh al-hayawani. Di diri kita lengkap ada ar-ruh an-nabati, ada ar-ruh al-hayawani, ada satu lagi yang menjadi asrar rahasia Allah, namanya ar-ruh al-kudusi atau ar-ruh an-nafsani. Sama, ruh hakikat jiwa. Di dalam jiwa itu ada inti, itu namanya ruh. Itulah yang membedakan kita dengan pohon. Dalil saya apa? Ada dalilnya banyak. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil. Yang ngerti bahasa Arab, ma dalam bahasa Arab li ghairil aqir. Yang benar pohon itu bukan gak punya ruh. Pohon itu gak punya akal, ruhnya ada. Hewan aja gak punya akal kok. Cuma disebut ada akal insting. Nabi ketika bersandar di satu pohon, di satu bukan pohon, kayu, lalu dibuatin mihrab, mimbar. Nabi kemudian meninggalkan itu kayu. Nangis nggak kayunya? Hanna hanina. Begitu di hadisnya. Itu kayu nangis, Pak. Kalau nggak ada ruh di dalamnya, mungkin nggak dia nangis. Jadi ciri-ciri ini kayu udah mulai nggak ada ruhnya, itu dia lapuk. Ini masih tahan gak nih? Ada ruh, Pak, di sini. Ruh nabati. Ya, cuma dia lagi stagnan, nggak tumbuh. Ya, antum masih tumbuh nggak? Yang ada maju, melar. Ya, nasyahnya sudah nggak ada, yang ada melarnya. Oke, bener ya? Tuh perutnya, pegang aja perut sendiri. Jadi alam ini ada ruhnya. Maka menggambar pohon, menggambar hewan, menggambar manusia, bagi saya sama, ada ruhnya. Yang nggak boleh itu timsal yu'bad. Dia ada bentuknya, ada ukirannya. Bahkan foto biasa disembah aja nggak boleh. Dia nggak ukiran, dia nggak patung, disembah nggak boleh. Oke? Baik. Kalau nyimpan foto istri boleh nggak? Udah? Boleh. Syirik loh. Syirik loh. Kaget. Nonton boleh nggak? Nonton berita. Itu ada fotonya nggak? Ada gambar bergerak nggak? Disembah nggak? Ya nggak apa-apa. Ayo yang waras, ya. Ayo yang dalilnya mana? Afala ta'qilun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini dalilnya semua nunggu kita mikir, jangan mandek. Cukuplah pohon-pohon ini yang mandek kita, nggak usah mandek. Ya,
Nabi ketemu Arab Badui. Nabi nanya, karena dia nggak beriman sama Nabi, kamu beriman nggak kepada aku jika aku panggil itu pohon dia datang ke sini? Cobain aja, kata si Arab Badui, ngejek dia ya. Nabi bilang, wahai pohon kurma, kemarilah. Itu pohon membelah tanah dan dia bergerak. Itu si Badui langsung udah beneran ini. Nabi, coba antum panggil deh pohon, datang nggak di sini? Lo kenapa nggak bisa datang? Karena nggak tahu nama ruhnya. Itu pohon ada ruhnya. Kenal kita sama ruhnya, bisa dipanggil. Itulah mukjizat para nabi. Jika pada wali disebut karamah, kemurahan Allah itu arti karamah. Karamah itu bukan kesaktian, kemurahan Allah. Kalau Allah nggak pemurah, nggak dikasih yang begituan. Gimana? Ya? Terjawab. Boleh nggak pajang foto? Kan itu pertanyaannya. Berarti udah terjawab ya? Boleh, tapi jangan dikultuskan. Ya. Dulu ada seorang syekh mursyid thariqah namanya Qadirun Yahya. Dia membolehkan muridnya melihat foto dia sebelum zikir. Karena kalau ngeliat foto langsung ingat lagi talqin zikir. Tapi biasalah orang suuzon dikira nyembah guru. Nah, hidup itu jangan pakai suuzon, apalagi beragama. Iyyakum wazzan fa inna dhanna akdzabal hadis. Jauh-jauhlah berprasangka, karena itu sebohong-bohong kata-kata dan aktivitas. Ya, kita nggak suuzon juga ke kelompok sebelah. Ya, yang banyak kan mereka suuzon sama kita. Kita maulidan dibilang kita menyerupai Nasrani, ya. Kita baca Sayyidina dibilang kita nyembah. Kita menjelaskan, ini hak kita menjelaskan bahwa kami bukan menyembah selain Allah. Kami tawassul tidak menyekutukan Allah. Kami maulid bukan menyamai, menyerupai kelompok agama sebelah. Kita punya agama sendiri, ya. Sudah 1:30, habis ini saya mau jalan lagi ke Al-Maksum, Universitas Al-Maksum. Kita ada kajian di sana, ya. Sekarang katanya sudah boleh ikut, ya. Sudah boleh terbuka. Silakan kalau ada yang kesempatan, kita ngaji di sana tentang syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kalau mau di sana, ya. Teorinya. Prakteknya harus datang. Mahal itu, nggak bisa dibeli. Antum mau beli berapa juga nggak bisa. Kalian kesimpulan sama muhasabah aja. Baik, kesimpulan aja ya, nggak pakai muhasabah ya. Kesimpulan kajian kita pada siang yang berkah ini, pertama, keyakinan bahwa Allah bertempat bukanlah ajaran Islam, itu ajaran filsafat materialis, ya, yang kemudian diayat-ayatkan, yang disunah-sunahkan. Yang kedua, ajaran Ahlus Sunnah, ajaran yang dibawa Rasulullah, cukup katakan istawa, cukup katakan nuzul, cukup katakan semua yang antum mau katakan, tapi yakini Allah bukan benda. Maka hilanglah bayangan duduk, bayangan berpindah-pindah dari dalam diri kita. Dan yang ketiga, sebenarnya pembahasan ini tidak wajib diketahui semua orang. Namun karena kerusakan akidah sudah berkembang, kerusakannya sekarang adalah berkembangnya keyakinan yang mendoktrinkan umat Allah bertempat, barulah kita buka suara. Dulu mana ada saya bahas-bahas begini. Bagi saya ini pembahasan orang pesantren, tapi umat sudah diracuni. Maka kajian pesantren kita bawa keluar, kajian Al-Azhar kita bawa keluar, kajian ulama Hadramaut kita bawa ke sini, kajian ulama di Surabaya kita bawa ke sini. Ya, itulah oleh-oleh dari kami. Semoga bermanfaat. Semoga kita diterima sebagai hamba Allah yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.